Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita masih ada sampai hari ini. Semua karena kasih setianya, karena kemurahan Tuhan. Dan kita pakai waktu ini untuk kita beribadah pada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur ya Bapa, buat sekali lagi kesempatan Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang kepadamu, bawa ucapan syukur kami, bawa pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, bertatalah di atas pujian umat-Mu. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala dan terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. mari kita nyatakan, semusim berlalu, Kau selalu pelihara Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, Kasih dan setia-Mu tak pernah layu
bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tak pernah ada habis-habisnya, yang tak terbatas, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Selalu. Sebab Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong kami, yang selalu menopang kami. Dan aku kami membalas cinta. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku.
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom saudara, tidak terasa bahwa kita sudah sampai kepada minggu ketiga tanggal 19 April 2020. Kita tetap sukacita. Saudara, kita akan masuk kepada firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati firman Tuhan yang disampaikan, supaya melalui media ini banyak jemaat dikuatkan, banyak jemaat ditegur dan juga diingatkan supaya menjadi mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, apalagi pada hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Segala yang jahat kami hancurkan di dalam nama Yesus. Setiap kami siapkan hati pikiran untuk memuliakan Tuhan dengan cara kami duduk diam, kami perhatikan firman Tuhan. Tidak saja kami menjadi pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, pada hari ini saya rindu berbicara mengenai apa yang ada saat ini, masa-masa di mana kita kebingungan merasakan apa ini, apa yang terjadi, dan juga ini masa apa di dalam kehidupan kita. Masa kesulitan, tetapi masa di mana kita juga tidak tahu harus berkata apa. Nah, saya rindu berbicara mengenai tentang hari ini, yaitu tentang masa penantian. Saudara, kita melihat bahwa sekarang ini banyak orang yang bertanya, para umat Tuhan, hamba Tuhan, dan juga termasuk para teolog sedang mencari kebenaran tentang masa ini, mencari kebenaran tentang masa kesulitan ini, mencari kebenaran mengapa COVID-19 sedang terjadi pada masa sekarang ini, dan banyak orang bertanya. Nah, mungkin orang-orang di luar Tuhan pun juga bertanya yang sama. Tetapi saudara sekalian, bahwa saya himbau kepada semua jemaat bahwa hari ini bukanlah kita banyak lagi bertanya kenapa, dan mengapa. Tetapi mari kita duduk seperti Maria, duduk di kaki Tuhan. Kita mencari hikmat Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan yang paling suka adalah ketika semua umatnya boleh
bersanding dengan Tuhan, boleh mendekat, melekat kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan pada hari-hari ini. Biarlah apapun pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh orang-orang yang ahlinya. Nah, kita hanya duduk diam di kaki Tuhan, mencari hikmat Tuhan sendiri. Nah, saudara, secara rohani saya melihat bahwa ini adalah waktu yang agak spesial, waktu yang tidak pernah kita duga, dan saya sebut hari ini adalah waktu penampian, waktu Tuhan menampi gereja Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, saudara, yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya ujian atau penampian penghakiman itu sedang dimulai, dan pada rumah Allah yang pertama-tama dihakimi. Oleh sebab itu kita melihat, mendengar dan juga membaca di kalangan umat Tuhan, di kalangan hamba Tuhan, di kalangan lembaga Kristen itu yang banyak mengalami penderitaan-penderitaan, mengalami terkena COVID juga dan kemudian meninggal juga. Nah, kita sadari bahwa rumah Allah harus diuji, dihakimi dulu sampai sejauh mana kemurnian iman umat Kristen. Nah, sekarang mungkin orang mulai tergoncang imannya karena memang rumah Allah itu harus digoncangkan, dan dari rumah Allah inilah kita akan mengetahui muncul beberapa golongan orang-orang yang percaya itu, antara orang yang takut Tuhan atau tidak, atau orang yang malah kecewa sama Tuhan dan marah sama Tuhan, atau orang yang malah bersyukur terhadap apapun yang terjadi. Nah, saudara, kita ditegaskan di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 9-10, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, pada kitab Daniel ini akan dibedakan menjadi 3 golongan. Kitab Daniel ini menubuatkan tentang masa akhir zaman, yaitu masa sekarang ini. Yang pertama, golongan orang yang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Gereja Tuhan adalah kelompok umat yang harus disucikan, kemudian dimurnikan, kemudian diuji. Nah, masa sekarang inilah masa di mana gereja Tuhan digoncangkan, ditampi, diayak, saudara, sehingga nanti akan muncul secara berbeda ketika orang sudah disucikan, ketika seseorang sudah dimurnikan dan kemudian diuji. Jadi masa COVID ini adalah masa di mana gereja Tuhan, umat Tuhan sedang diuji. Kelompok yang kedua adalah orang-orang fasik akan berlaku fasik. Nah, di tengah-tengah, di antara sembari beriringan dengan segala apapun gejala dan juga yang terjadi pada dunia ini, selalu ada beriringan antara yang benar dan juga yang jahat, antara yang tulus dan kemudian yang tidak tulus, antara orang yang lurus hatinya dan juga orang yang tidak lurus hatinya. Dan ini sedang ada, saudara. Nah, orang-orang fasik akan semakin berlaku fasik. Tetapi kelompok yang ketiga adalah orang-orang bijaksana akan memahami banyak hal. Nah, kita harus menjadi kelompok orang-orang yang bijaksana. Caranya bagaimana? Kita semakin mendekat kepada Tuhan, mencari hikmat Tuhan, supaya kita memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Petrus 2 ayat 5 mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, kita ini diuji, dimurnikan, disucikan untuk menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Nah, sekarang saudara, yang namanya rumah rohani itu ternyata hidup kita. Rumah rohani bukanlah gereja dalam bentuk gedung. Apalagi gedung gereja sekarang ini sudah berbagai-bagai
tempat dan keadaan. Tetapi masa sekarang ini gereja yang sesungguhnya sedang dibangun, sedang dimurnikan, sedang disucikan. Apa itu? Yaitu kita sendiri. Makanya saya himbau kepada setiap jemaat, mari kita cari Tuhan secara dewasa, secara pribadi. Meskipun melalui atau di dalam rumah, tetapi cari Tuhan sungguh-sungguh. Supaya masa pemurnian itu betul-betul kita muncul sebagai orang yang murni kudus di hadapan Tuhan. Saya ingatkan bahwa orang yang akan dijemput Tuhan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah orang-orang yang murni suci hatinya. Dan kita perlu diasah pada masa sekarang ini. Nah, anggap saja bahwa orang-orang rumah, orang-orang sekitar rumah kita, teman sejemaat, gembala, para pelayan Tuhan, itu adalah batu pengasah untuk kita, supaya kita dimurnikan. Tetapi saya ingatkan, ketika orang tidak mau dimurnikan pada hari-hari ini, ketika orang memberontak, dia mencari jalan lain, maka ketika pemurnian sudah selesai, maka bisa dipastikan bahwa orang-orang golongan seperti ini tidak akan mengalami namanya kemurnian oleh Kristus, kemurnian oleh apa yang Tuhan izinkan. Tetapi saya harapkan semua jemaat, berikan hidupmu, berikan waktumu untuk dibentuk oleh Tuhan. Sampai ketika ini usai, kita muncul sebagai Kristen yang sejati. Nah saudara, coba sebagai tolok ukur, mari kita ukur diri kita sendiri. Apakah masa ini merupakan masa yang membuat kita dekat sama Tuhan atau malah menjauh kepada Tuhan? Apakah masa ini saudara semakin dekat, rekat dengan komunitas Kristen, dengan gembala, dengan ketua kelompok, teman seiman, atau malah justru lebih menjauh? Nah saudara, inilah waktunya kita diuji. Barang siapa ada tetap di dalam pemurnian Tuhan, dia akan muncul sebagai orang Kristen yang murni. Dan setelah ini saudara akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Tetapi yang terdahulu bisa menjadi terkemudian atau sebaliknya. Saya berharap kepada semua jemaat dan pelayan, jadilah tetap, kalau saudara dipilih, dipanggil, biarlah tetap setia. Dan ketika masa ujian selesai, kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Kita tetap apresiasi hamba-hamba Tuhan sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Tetapi kita sebagai pelayan yang masih ada, mari kita songsong hari esok dengan hati yang telah dibentuk oleh Tuhan, dengan hati yang murni kepada Tuhan. Nah, saya ingatkan saudara bahwa setiap kita mari tetap lanjutkan ibadah kita. Meskipun tidak di gereja, tetapi lanjutkan di rumah. Mari cintai Tuhan sungguh-sungguh. Jangan beralasan tidak ada gereja, tidak ada yang buka, tidak ada pelayanan, tidak ada ibadah, maka saudara berhenti untuk mengasihi Tuhan. Tetapi inilah ujian. Kalau orang tidak ada gereja dan dia tetap mencari Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saya percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan untuk kebaikan kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kuatkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini supaya kami tetap kuat menjalani hidup iman kekristenan kami. Hari ini kami diuji, hari ini kami disucikan, kami dimurnikan. Dan pemurnian itu kadang-kadang memang tidak enak. Itu sakit karena harus seperti dibakar, harus seperti diasah. Tetapi ketika kami tetap tunduk, tetap mengikuti apapun perintah Tuhan, tetap bersedia untuk apapun yang Tuhan lakukan, seperti Tuhan tidak mendengar, seperti Tuhan tidak menjawab, seperti Tuhan membiarkan situasi berlarut-larut, tetapi kami sangat percaya bahwa Tuhan sedang menguji gereja Tuhan, sedang menguji umat Tuhan. Ketika kami boleh melewati ujian ini Tuhan, maka ada pekerjaan besar yang harus kami lakukan di masa penuaian ini. Kiranya berkat Tuhan untuk semua jemaat yang mendengarkan hari ini. Demi nama Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan jemaat, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Dan apapun masa yang kita alami pada hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa kita bisa melewati semua sampai kepada selesainya. Dan kita tetap percaya fokus kita kepada Tuhan yang memiliki kasih yang besar, Tuhan yang memiliki kasih yang tidak memandang musim. Dan saya ingatkan bahwa musim yang paling menderita buat kita, musim
di mana kita ada di titik yang terendah, itulah kita akan merasakan bagaimana besarnya cinta Tuhan. Ada satu lagu untuk menutup ibadah kita. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Puji Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu kau janjikan. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya, Aku tetap percaya, ku percaya. percaya janji-Mu ajaib, Terukir dalam hidup, terukir dalam kehidupanku. ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, Ku percaya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu pada hari-hari ini Tuhan. Meskipun banyak harapan yang mulai pupus dari pengharapan mereka Tuhan, tetapi kami tetap percaya bahwa Immanuel, Allah yang beserta, itu senantiasa ada dalam hidup kami, ada dalam hati kami Tuhan. Hamba-Mu mendoakan semua jemaat Tuhan, apapun masalah mereka pada hari-hari ini, supaya Tuhan campur tangan. Kami percaya bahwa di masa ini adalah masa penantian, di mana Tuhan akan memunculkan melalui situasi ini antara gandum dan lalang, antara gelap dan terang, dan juga antara jalan yang lurus atau jalan yang bengkok. Pada waktunya kami melihat hanya ada dua jalan, yaitu antara jalan masuk ke surga ataupun jalan menuju ke neraka. Kami pastikan Tuhan, ketika kami setia Tuhan, maka kami boleh menempuh jalan yang begitu sulit, tetapi bersama Tuhan kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Tuhan firman Tuhan ini meneguhkan setiap kami, menguatkan setiap kami, dan apapun masalah hidup kami, di dalam nama Yesus ada kuasa yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Mari jemaat Tuhan angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena keajaiban masih ada kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kita akan melalui hari-hari bersama Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kita terus berdoa supaya apapun yang terjadi pada masa-masa ini boleh berlalu oleh karena anugerah Tuhan yang besar. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Bapak Ibu Saudara melalui media ini, di rumah dimanapun berada. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita sudah melakukan ibadah secara sederhana. Nanti kita akan terus supaya pertumbuhan iman kita akan terus berjalan meskipun pertemuan belum diizinkan, tetapi biarlah kita tetap mencari Tuhan dimanapun berada. Ingat bahwa hari-hari ini semua kita ditampi, gereja Tuhan terutama ditampi, semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semuanya ditampi. Dan nanti setelah Paskah ini akan muncul Kristen-Kristen yang sejati, dan biarlah itu adalah salah satunya adalah kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kepada pelayanan yang selanjutnya di media. Shalom.